Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Farizi. Di sini saya akan menampilkan apa materi yang akan saya jelaskan, yaitu materi sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, hubungan negara dan warga negara. Tentunya pada materi ini saya akan memberikan penjelasan tentang sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga-lembaga, hubungan negara dan warga negara. Sebelum kita memasuki materi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selanjutnya akan langsung pada materinya. Materi hari ini akan membahas sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara. Sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi negara. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 yang telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali disahkannya pada 18 Agustus 1945. Lembaga-lembaga negara. Pertama, Presiden. Adapun tugas pokok Presiden yang diatur dalam UUD 1945: A. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, udara. Pasal 10. B. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11. C. Menyatakan keadaan bahaya. Pasal 12. Kedua, DPR. Adapun tugas dan wewenang DPR: pertama, pembuatan undang-undang; kedua, pengawasan pemerintah; ketiga, pengawasan anggaran negara; keempat, menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat di tingkat nasional; kelima, DPR terlibat dalam proses pembentukan kabinet; keenam, DPR diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap keputusan penting pemerintah; tujuh, dialog politik dan legislasi. Ketiga, MPR. Adapun tugas dan wewenang MPR: 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; kedua, melantik presiden dan wakil presiden; ketiga, melakukan pengawasan; keempat, mengubah UUD; kelima, melakukan hak angket; keenam, menyusun tata tertib. Keempat, DPD. Tugas dan wewenang DPD RI: pertama, mengajukan RUU; kedua, ikut membahas RUU; ketiga, menyusun serta menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang dari DPR; ketiga, melakukan pengawasan terhadap undang-undang otonomi daerah; empat, memberikan pertimbangan pada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pengawasan Keuangan.
5. Tugas PPK ditegaskan dalam pasal 236 Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, maupun lembaga dan badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Enam. Mahkamah Agung, tugas dan wewenang. 1. Mengadili tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan. 3. Memilih 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Keenam. Mahkamah Konstitusi, tugas dan wewenangnya adalah: pertama, mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UUD terhadap Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa pemilihan umum. 2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden menurut UUD. Ketujuh. Komisi Yudisial. Wewenang Komisi Yudisial sesuai pasal 24B ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hubungan MPR, DPD, dan DPR. MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah. B. Hubungan Presiden, DPD, dan MK. Menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang untuk mengusulkan, membahas, mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga memberikan pertimbangan pendapat DPD pemerintahan Presiden. C. DPD, DPR, dan BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Keuangan BPK dan memberikan pertimbangan keuangan untuk anggota BPK kepada DPRD. MA dengan lembaga negara lain, pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, DPR, Presiden. Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR menerima persetujuan. Yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. C. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara warga negara dan negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya, atau sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negara, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Itulah penjelasan sedikit materi tentang sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan antar lembaga-lembaga negara, hubungan negara dan warga negara. Sedikit dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menonton. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.